semuanya, selamat datang di channel saya. Channel yang akan membahas tentang materi dari pembelajaran saya di semester 2 kali ini. Adapun maksud dari video ini, saya membuat video untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah ekonomi makro. Langsung saja ke dalam pembahasan materinya. Dan materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang analisis investment saving dan liquidity money. Apa sih itu dari definisi dan fungsi dari kurva investment saving? Dalam definisi yang saya cari dari kurva investment saving sendiri itu ya menggambarkan kombinasi tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional di mana pasar barang dan jasa berada dalam keseimbangan. Sedangkan fungsi dari investment saving sendiri itu menunjukkan hubungan negatif antara suku bunga dan pendapatan nasional karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi cenderung mengurangi investasi dan akibatnya mengurangi pendapatan nasional. Lanjut yaitu definisi dan fungsi kurva liquidity dan money, di mana kurva LM ini memiliki definisi yaitu menggambarkan kombinasi tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan nasional di mana pasar uang berada dalam keseimbangan. Dan fungsi dari kurva LM ini sendiri yaitu menunjukkan hubungan positif antara suku bunga dan pendapatan nasional karena permintaan uang yang dipengaruhi oleh pendapatan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan nasional. Oke, di sini ada hubungan dari kurva investment saving dan liquidity money, yaitu keseimbangan umum, di mana titik potong antara kurva investment saving dan liquidity money menunjukkan keseimbangan umum dalam perekonomian di pasar barang dan jasa serta pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersamaan. Adapun analisis kebijakannya, yaitu pergeseran kurva investment saving dan liquidity money dapat digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi, misalnya kebijakan fiskal dan moneter, di mana terhadap tingkat bunga dan pendapatan nasional ini sangat mempengaruhi sekali. Lanjut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva investment saving. Yang pertama ada perubahan pengeluaran pemerintah, di mana kenaikan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva investment saving ke kanan, sementara penurunan akan menggesernya ke kiri. Yang kedua ada perubahan pajak. Kenaikan pajak akan menggeser kurva investment saving ke kiri, sementara penurunan akan menggesernya ke kanan. Dan selanjutnya ada perubahan konsumsi dan investasi. Faktor-faktor seperti ekspektasi konsumen dan bisnis atau faktor-faktor seperti keyakinan bahwa konsumen dan seorang pebisnis ini lebih percaya bahwa mereka tuh akan mendapatkan suatu bunga atau mendapatkan pendapatan yang lebih, di sini akan mempengaruhinya dikarenakan tingkat kepercayaan diri dari para konsumen dan bisnis ini sangat tinggi, dan suku bunga juga dapat mempengaruhi dari segi kurva investment saving. Lanjut, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM atau liquidity money. Perubahan jumlah uang beredar. Kenaikan jumlah uang yang beredar akan menggeser kurva LM ke kanan, sementara penurunan akan menggesernya ke kiri. Perubahan permintaan uang, perubahan preferensi masyarakat terhadap uang, misalnya karena perubahan
ekspektasi inflasi juga dapat mempengaruhi kurva LM ini. Lanjut yaitu keterbatasan model investment saving dan liquidity money, di mana setiap kurva itu pasti ada keterbatasannya. Dan di sini saya merangkum beberapa keterbatasan dari kurva tersebut. Yang pertama ada asumsi tingkat harga tetap. Model ini mengasumsikan tingkat harga tetap yang tidak selalu sesuai dengan kondisi perekonomian real. Yang kedua ada kurva LM yang disederhanakan. Kurva LM dalam model ini memungkinkan terlalu disederhanakan dan tidak selalu mencerminkan kompleksitas pasar uang. Dikarenakan dalam kurva investment saving dan LM ini ada keterlibatan dengan uang, pastinya ini sangat mempengaruhinya. Yang ketiga ada keterbatasan analisis dinamis. Model ini tidak selalu mampu menjelaskan dinamika perubahan ekonomi dalam jangka panjang. Artinya dalam model ini penerapannya hanya dalam jangka pendek saja, dan untuk dalam jangka panjang sepertinya ada metode lain yang mungkin lebih relevan. Oke, next. Yang selanjutnya adalah implikasi kebijakan. Dalam kurva analisis kurva investment saving dan LM ini ada beberapa kebijakan yang menurut saya itu menjadi relevan dan sangat harus kita ketahui. Yang pertama ada kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan inflasi jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu seperti penurunan suku bunga atau peningkatan jumlah uang yang beredar dapat digunakan untuk mendorong investasi dan konsumsi, tetapi juga dapat menyebabkan inflasi jika tidak dikelola dengan baik. Sama dengan kebijakan fiskal, kedua kebijakan ini kalau tidak dikelola dengan benar, dengan baik, maka akan merugikan semuanya. Lanjut. Di sini ada pasar barang dan kurva investment saving. Pasar barang atau sektor real adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kurva investment saving menyatakan investasi dan tabungan serta menyatakan apa yang terjadi di pasar barang dan jasa. Dan kurva investment saving merupakan kurva yang menghubungkan suku bunga dengan pendapatan nasional. Lanjut yaitu kurva investment saving menunjukkan bahwa pada tingkat bunga berapapun tingkat pendapatan yang akan mendorong pasar barang menuju equilibrium. Dalam perekonomian sederhana, perekonomian dalam kondisi keseimbangan apabila investasi sama dengan tabungan, I sama dengan S atau konsumsi ditambah investasi. Lanjut yaitu pengenalan variabel. Variabel I sama dengan IO ditambah II atau variabel saving S sama dengan negatif CO ditambah dalam kurung 1 min B dikali Y. Untuk mencapai keseimbangan maka I sama dengan S atau invest sama dengan saving. Variabel investasi I sama dengan IO ditambah II. IO dalam pengertian yaitu investasi pada saat pendapatan nasional O 0 dan A marginal propensity to investment MPI. MPI yaitu I dibagi I kecil, I besar dibagi I kecil, yaitu I kecil itu tingkat suku bunga. Lanjut yaitu kurva investment saving dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat dan pengusaha pada
Terus semakin percaya optimis, maka konsumsi dan investasi otonom atau CO2 dan IO, C0 dan IO akan semakin besar. Semakin kurang percaya atau pesimis, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin kecil. Kurva investment saving dipengaruhi oleh kepekaan investasi terhadap tingkat bunga I atau R. Kepekaan investasi terhadap tingkat bunga ditunjukkan oleh koefisien A atau MPI. Semakin pekat berarti A semakin besar, dan gradien kurva investment saving semakin besar. Pasar uang dan kurva LM atau liquidity money, preference money. Pasar uang merupakan tempat terjadinya permintaan dan penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Permintaan uang adalah jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk tiga motif. Yang pertama ada transaksi, yang kedua ada berjaga-jaga, dan yang ketiga ada spekulasi. Lanjut, keseimbangan di pasar uang terjadi apabila jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif adalah sama dengan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang diminta meningkat dengan turunnya tingkat suku bunga, dan jumlah uang yang beredar adalah tetap berapapun tingkat suku bunganya. Ya, dan kenaikan suku bunga akan mengakibatkan orang akan mengurangi memegang aset dalam bentuk tunai dan menggantikannya dalam bentuk portofolio atau dalam bentuk lebih ke penyimpanan di bank. Mereka lebih suka seperti menggunakan payment atau kartu debit atau semacam uh, transaksi online kalau sekarang. Pada saat suku bunga tinggi, apabila orang memegang asetnya dalam bentuk uang tunai, maka orang tersebut akan kehilangan kesempatan mendapatkan pendapatan bunga. Artinya uh, uang yang mereka pegang secara tunai itu tidak akan menambah bunga bagi nilai uang tersebut. Berbeda dengan ketika mereka melakukan investasi pada uang tersebut, uang tunai tersebut dibuat untuk investasi seperti membeli emas atau saham. Saham itu akan menambahkan nilai bunga pendapatan bagi mereka sendiri. Dan selanjutnya ada penawaran uang dilambangkan dengan MS. Permintaan uang yaitu MDT sama dengan F dalam kurung Y, MDP sama dengan F dalam kurung Y, MDS sama dengan F dalam kurung I. M1 atau sama dengan MDT ditambah MDP, M2 sama dengan MDS, atau MD sama dengan M1 ditambah M2. Secara keseluruhan, MD sama dengan F dikali dalam kurung Y ditambah F dikali dalam kurung I. Nah, di sini mungkin ada contoh soal yang mana diketahui jumlah uang yang beredar adalah 650. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga adalah M1 sama dengan 0,25 Y. Permintaan uang untuk spekulasi adalah M2 sama dengan 400 dikurangi 50 Y. Tentukan keseimbangan di pasar uang. Jawabannya sama kita ketahui bahwa variabelnya itu adalah MS sama dengan 650, sedangkan MD untuk rumusnya yaitu M1 ditambah M2. Maka sudah diketahui M1-nya yaitu 0,25 Y sesuai dengan soal, ditambah 400 M2-nya sama dengan soal yaitu 400 dikurangi 50 I, keseimbangan LM, di mana MS-nya sama dengan MD yaitu 650, kita balik si 650-nya itu diturunkan di bawah MS itu dan sama dengan 0,25 Y ditambah 400 dikurangi 50 I. Nah, di sini kita tukar antara
nilai yang memiliki angka Y di belakangnya dikedepankan, yaitu 0,25Y sama dengan 650 dikurangi 400 ditambah 50Y. Nah, di sini kita kalikan 0,25 dikali 650, yaitu mendapatkan 1000. Y-nya Y-nya dan Y-nya pun mendapatkan 1000 ditambah 200Y. Keseimbangan kurva investment saving dan LM. Keseimbangan terjadi saat besarnya pendapatan nasional Y dan tingkat suku bunga I mencerminkan tingkat pendapatan nasional, dan tingkat suku bunga keseimbangan baik di pasar barang maupun di pasar uang dan secara grafis tercapai pada saat perpotongan antara kurva investment saving dan liquidity prevention money. Contoh, persamaan kurva investment saving Y sama dengan 1750 dikurangi 20I. Persamaan kurva LM Y sama dengan 1100 ditambah 2000I. Tentukan keseimbangan umum di pasar uang dan pasar barang. 170 dikurangi 20I sama dengan 1100 ditambah 2000I. Maka dibalik jadi 2020I sama dengan 650I sama dengan 0,327. 0,3217 disubstitusikan ke persamaan investment saving atau LM. Jawabannya disubstitusikan ke salah satu persamaan, yaitu Y sama dengan 1100 ditambah 2000I. Y sama dengan 1100 ditambah 2000 yaitu 0,3217. Y sama dengan 1000 ditambah 643,4 yaitu hasilnya 17.043,4. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dikarenakan saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.